Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tematik tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, dan kita sampai pada subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Dan kali ini kita mulai dengan pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita mulai dengan membaca teks. Pengalaman di hari Minggu yang tidak kalah menariknya dibanding dengan Edo dan Beni adalah pengalaman yang dialami oleh Lani. Hari Minggu ini Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka bekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore, tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat, yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Dukoru Baru, Yangkatan Kyangyan, Baraguang, Pandemawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang, Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi
karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf dari bacaan di atas. Di sini terdapat 9 paragraf. Untuk ide pokoknya diantaranya yaitu paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan paragraf ke-9. Di sini sudah saya tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf, tinggal kalian menyamakan dengan jawaban kalian. Apakah sudah sama atau mungkin ada yang berbeda? Selanjutnya kita akan mengenal dan mempelajari pembuatan gerabah. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Satu adalah panombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga adalah pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Alat keempat adalah panyabungan, yaitu wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, pangelet atau secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Alat keenam yaitu pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan atau tempat abu. Yang kedelapan, panompal atau alat menyisikan abu dari pembakaran. Kemudian ada wertower, yaitu galah berujung kawat lengkung. Kemudian 10 pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang ke-11 adalah pungku atau pembakaran gerabah. Nah, itu tadi adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah secara khusus. Selanjutnya kita akan mengenal
proses atau cara pembuatan gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Langkah keempat, dengan menggunakan kain panglet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Langkah kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian parut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi, perut dan bibir disambung dan diperhalus. Langkah keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Langkah ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Langkah kedelapan, yaitu langkah terakhir setelah kering, adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Lani dan ayahnya sampai di tempat produksi gerabah. Di sana juga terdapat ruang pajang yang memamerkan berbagai hasil kerajinan gerabah. Bagi pelanggan yang akan membeli gerabah, tinggal menunjuk contoh gerabah yang dipamerkan di ruang pajang tersebut, untuk kemudian diambilkan sesuai dengan pesanan oleh pengrajin di tempat produksi atau gudang. Wah, hebat, kualitas gerabah-gerabah ini sangat baik, puji Ayah Lani. Benar Ayah, jadi bingung memilihnya karena semuanya bagus-bagus, kata Lani. Lani, memang harus begini, kerajinan gerabah ini telah menjadi tumpuan nafkah masyarakat di sini, jadi mereka pun mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mereka benar-benar menjaga kualitasnya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, sampai finishing, pengemasan, sehingga sampai pemasarannya. Jika mereka mengerjakannya sembarangan, mereka lama-lama akan kehilangan pelanggan yang pada akhirnya justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Jelas Ayah Lani. Betul sekali Ayah, kata Lani. Nah, demikian tadi penjelasan tentang proses pembuatan gerabah. Kalian juga sudah mengenal alat-alat yang digunakan, mulai alat yang umum sampai alat yang khusus, kemudian proses pembuatan dari awal sampai akhir. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya silahkan kalian belajar secara mandiri di rumah dengan membaca buku di LKS atau membaca buku-buku paket yang lain. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.